Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Alif Lam Mim tafsir anu paling berhati-hati dan paling populer, paling bisa diterima. Allahu a'lam bimuradi gitu. Allah anu langkung uninga karena maknana eta Alif Lam Mim. Nah, dari sana orang bisa narik satu hikmah itu begini. Kan Al-Quran itu pedoman bagi umat manusia. Lalu manusia itu punya khas, yaitu kemampuan akliyah. Nah, ketika manusia punya kemampuan akliyah, lalu oleh Al-Quran, oleh Allah diberi Al-Quran, ternyata di Al-Quran itu ada Alif Lam Mim. Nah, ari yang bisa dipahami manusia itu adalah kalam. Takdina jurumiyah kan al-mufid. Alif Lam Mim itu bukan kalam, karena henteu ngabentuk mufid, hanya bentuk lapad saja. Nah, ketika Al-Quran ada apa disebutnya itu Alif Lam Mim, Alif Lam Ra gitu. Ketika Al-Quran terdapat teks-teks atau lafad-lafad model begini, seolah-olah manusia itu diingatkan bahwa Anda jangan terlalu sombong dengan akal Anda. Anda itu terbatas gitu. Akal Anda itu bukan segala-galanya gitu. Jadi diingatkan. Maka saya juga lebih sepakat bahwa ini disebut Allahu a'lam bimuradi. Jadi orang itu diingatkan akal itu supaya jangan belagu. Karena akal itu pun sebetulnya terbatas. Maksudnya begini. Akal itu hanya bisa membayangkan atau mengimajinasikan atau menghayalkan apapun yang pernah singgah ke dirinya. Lamun untuk pernah singgah mau bisa. Contoh. Saya itu belum pernah sama sekali mendengar, bayangkanlah gitu. Saya belum pernah mendengar satu kampung nu ngaranna Cibangkong. Jangan pernah. Cibangkong itu pernah kadenge ku saya. Lamun teu pernah kadenge ku saya bisa ngabayangkeun mah. Satu. Kedua, ayeuna saya ngadenge misal ti muslim. Akal saya itu muslim keur ngobrol jeung Perdi itu. Kuring karak ti Cibangkong kadenge ku saya teh Cibangkong. Kakara kadenge. Lemburna kumaha, di mana pendudukna seperti apa. Saya mah bisa ngabayangkeun. Karena saya juga belum pernah ke sana, belum pernah tahu, belum pernah baca buku tentang itu. Ya, kebayang tuh. Nah, akal itu hanya bisa mengetahui, hanya bisa membayangkan, menghayalkan, mengimajinasikan sesuatu yang pernah singgah ke dirinya. Lamun nu teu pernah singgah gitu, kumaha sok? Paham kan? Lamun saya keur maca kitab sejarah, kadang-kadang suka ada nama-nama daerah anu orang teh bingung gitu. Contoh misal bapaknya Rasul itu wafat di Abwa.
mana abu aja daerah jiga naon gitu. Atau mungkin wae di pelosok sana itu urang ngabayangkeun hiji perkampungan di Afrika gitu no. Teu pernah ka tempo, teu pernah kadenge. Ya kan? Nah, makanya semakin jauh Anda mengembara, semakin jauh Anda membaca buku, akan semakin banyak yang dibayangkan oleh akal. Tapi anu teu pernah singgah karena akal orang bisa kabayangkeun wah. Nah itu artinya akal itu punya keterbatasan. Itu sebab hikmah dina alif lam mim itu hikmahna itu orang jangan belagu gitu, orang jangan sombong dengan akal orang. Itu hikmah. Karena yang bisa dipahami ku akal itu adalah kalam. Sementara alif lam mim itu tidak berbentuk kalam. Ada satu. Nah, itu yang harus kita pegang. Sekali lagi, saya termasuk orang yang menganggap bahwa itu yang harus kita pegang. Konsekuensinya. Nah, ini konsekuensinya. Lamun orang berkata alif lam mim itu Allahu a'lam bimuradi, karena alif lam mim itu bukan kalam, maka nah iya no bakal jadi riweuh. Maka Al-Qur'an sebagai kalamullah itu menjadi tidak semuanya. Kan orang ini suka ngomong Al-Qur'an itu kalamullah. Terus ditanya ari eta alif lam mim geuning lain kalam. Duh. Ya kan? Alif lam mim kan lain kalam. Rek kalam kumaha kan eta teu mufid. Ya kan? Nah, ada sebagian pemikir anu keukeuh ngotot ku sabab Al-Qur'an teh kalamullah, maka gitu, semuanya harus bisa difahami. Karena Al-Qur'an itu kalamullah. Nah, aya we nu nafsirkeun alifna itu Allah, lamna teh Jibril, mimna teh Muhammad. Jadi alif lam mim teh akronim cenah gitu. Aya nu ngomongkeun Yasin eta teh ya ayyuhan nas tapi disingkat gitu. Aya oge nu jiga Muhammad Syahrur Yasin eta teh mun cek bahasa Inggris mah yes gitu cenah. Itu cek Syahrur tuh, cek Profesor Syahrur anu pupus anyar keneh. Nah, kenapa mereka begitu? Karena sekali lagi nih, karena Al-Qur'an itu kalamullah. Lamun kalamullah maka kudu mufid. Matak ayat nu model begini juga diusahakan dicari pemaknaan. Ya. Nah, saya catatannya kalau kita mau menafsirkan keukeuh sabab Quran teh kalamullah. Nah, kalau setiap ada ayat model begini, misal alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, atau ini nih surah Ali Imran, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab gitu. Nah, setiap Al-Qur'an berkata dengan lafaz-lafaz yang tidak membentuk kalam model begini, Yasin wal Qur'anil Karim gitu. Maka ayat selanjutnya itu selalu berbicara tentang kitab suci. Alif lam mim dalikal kitab. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab. Yasin wal Qur'anil Hakim gitu. Maka gitu. Saya sepakat dengan beberapa ulama
catatannya. Kalau ayat model begini mau kita tafsirkan, maka tafsir yang paling hati-hati adalah Al-Quran. Jadi apa itu Alif Lam Mim? Al-Quran. Apa itu Yasin? Al-Quran. Apa Alif Lam Ra? Al-Quran. Apa Nun? Al-Quran. Qaf, Shad, Kaf, Ya, Ha, Ain, Shad. Nah itu pasti kan itu bercerita tentang Al-Quran. Nah karena pasti bercerita selanjutnya itu tentang Al-Quran, para ulama lalu memahami itu tafsir yang paling hati-hati dan paling mungkin kalau Anda mau melakukan penafsiran. Paham ya? Tapi secara prinsip saya mau mengikuti jumhur ulama bahwa yang kayak gini itu Allahu a'lam bimuradi. Konsekuensinya tidak semua Al-Quran itu adalah kalamullah, karena ini jelas-jelas tidak membentuk kalam. Nah itu jadi tafsir anu paling mungkin dan nu paling hati-hati. Allahu a'lam bimuradi. Lanjut ulah kaget gitunya lamun aya nu nafsirkeun alif nate Allah, lam nate Jibril, mim nate Muhammad. Itu teh jiga SMP, sekolah menengah pertama gitunya, itu teh akronim berarti cenanya. Nah ulah kaget oke, karena ada beberapa ulama yang mencoba menafsirkan begitu. Nah